Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan menjelaskan apa itu merger, first mover, dan outsourcing. Saya Aditya Hambali. Saya Arif Gunawan. Saya Dimas Arianto. Saya Rizky Julian. Yang pertama itu merger. Apa itu merger? Merger adalah suatu proses penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan, di mana perusahaan tersebut mengambil aset dan non-asetnya secara menyatu dari perusahaan yang di-merger. Perusahaan yang melakukan merger dengan perusahaan lain harus memiliki setidaknya itu paling sedikit 50% saham dan sisanya bisa dimiliki oleh investor dari luar perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan yang membeli akan melanjutkan nama dan identitasnya. Perusahaan pembeli juga akan ambil baik aset maupun kewajiban perusahaan yang dibeli. Selanjutnya itu jenis-jenis merger. Yang pertama itu merger horizontal. Merger ini adalah proses penggabungan dua perusahaan dengan bisnis yang sama atau lebih. Contohnya itu perusahaan roti dengan perusahaan roti juga, terus perusahaan keuangan dengan perusahaan keuangan juga, perusahaan otomotif dengan perusahaan otomotif juga. Jadi bukan perusahaan otomotif dengan perusahaan keuangan, itu bukan. Nah, yang kedua itu merger vertikal. Itu proses merger yang menggabungkan beberapa perusahaan yang berkaitan. Contohnya, perusahaan ban merger dengan perusahaan mobil. Yang ketiga itu merger konglomerat. Itu proses merger yang menggabungkan beberapa perusahaan yang menghasilkan produk yang tidak ada keterkaitannya satu sama lain. Contohnya perusahaan sabun pembersih bergabung dengan perusahaan mobil yang tujuannya adalah untuk mengembangkan badan usaha dengan menukar saham. Dan yang terakhir itu merger congenerik, yaitu proses merger yang menggabungkan dua atau lebih perusahaan di mana bentuk bisnisnya masih terkait, tetapi produk yang dihasilkan itu berbeda. Contohnya itu merger antara bank dengan perusahaan keuangan. Nah, selanjutnya itu tujuan merger yang dijelaskan oleh Dimas Arianto. Tujuan merger itu ada pertimbangan pajak, diversifikasi atau pertumbuhan. Terus memperoleh goodwill di masa depan. Dan selanjutnya ada kelebihan merger. Tujuan merger itu yang pertama, penggabungan dua perusahaan yang sejenis bisa melahirkan sebuah perusahaan baru yang lebih kuat. Dan yang kedua, aktiva dan pasiva yang bertambah banyak dapat digunakan sebagai modal untuk mengembangkan perusahaan. Dan yang ketiga adalah adanya sebuah inovasi baru yang dihasilkan dari kumpulan ide-ide dari peleburan perusahaan yang terjadi. Dan yang selanjutnya ada kekurangan merger. Kekurangan merger yang pertama itu banyak persyaratan dan dokumen pendukung yang harus dimiliki. Yang kedua, hilangnya perusahaan yang ada sebelumnya karena berubah menjadi perusahaan baru. Dan yang ketiga, bisa terjadi konflik antar pemegang saham yang berbeda pendapat dalam memutuskan suatu hal. Contoh perusahaan merger. Contoh perusahaan merger yang yaitu pertama PT Bank Mandiri ini merupakan merger dari PT Bumidaya dan Bank Ekspor Indonesia, Bank Pembangunan Indonesia, dan Bank Dagang Negara. Yang kedua, Bank Permata Tbk. PT terdiri dari 5 bank yang dimerger. 5 bank tersebut terdiri dari Bank Bali, Bank Prima Express, Bank Arta Media, dan Bank Patriot. Dan yang ketiga, Shell dan BG Group. Merger dari kedua perusahaan ini senilai 81 miliar US dollar. Bulan April
tahun 2015 lalu, Royal Dutch Shell telah mengumumkan secara resmi akan merger dengan perusahaan pemasok energi asal Inggris, BG. Hal ini dilakukan oleh Shell dengan tujuan diversifikasi operasi dengan cara meningkatkan gas cair serta kemampuan eksplorasi air yang lebih dalam. Yang selanjutnya, first mover akan dilanjutkan oleh Haris Gunawan. Mover atau penggerak pertama adalah perusahaan pertama yang memasarkan produk atau layanan. Perusahaan membangun permintaan dan pasar sebelum perusahaan lain masuk. Salah satu contoh perusahaan first mover di Indonesia adalah perusahaan yang identik dengan warna hijau, YAP, Gojek. Siapa yang tidak mengenal Gojek? Perusahaan pertama di bidang jasa transportasi. Ini didirikan oleh seorang lulusan Harvard University, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Pada tahun 2010, setelah beberapa tahun berjalan menjadi satu-satunya perusahaan yang menyediakan jasa transportasi online, barulah banyak bermunculan ojek online lainnya, seperti Grab, Uber, dan lain-lain. Keunggulan penggerak pertama. Menjadi yang pertama biasanya memungkinkan perusahaan untuk membangun pengakuan merek yang kuat dan loyalitas pelanggan sebelum pesaing memasuki. 3 sumber utama keuntungan penggerak pertama adalah kepemimpinan teknologi, eksploitasi, dan pengusahaan aset langka. Biaya peralihan pembeli. Selain itu, keuntungan juga berasal dari efek kurva pengalaman. Kekurangan first mover. Menanggung investasi dan risiko yang besar, terutama menyangkut pengembang produk baru, pembangunan jaringan distribusi, dan merangsang permintaan. Yang kedua, setiap kesalahan dan ketidaksempurnaan dapat dimanfaatkan oleh perusahaan pengikut atau yang masuk belakangan untuk menyaingi perusahaan pertama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Julian. Outsourcing bisa diartikan sebagai penggunaan tenaga kerja dari pihak ketiga untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Saat merekrut pekerja outsource, perusahaan bisa bekerja sama dengan perusahaan outsource. Perusahaan outsource sendiri merupakan perusahaan yang menyediakan jasa dan menyalurkan tenaga kerja dengan keahlian tertentu ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Pekerja outsourcing yaitu dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama, dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan dan tidak menghambat proses produksi secara langsung. Intinya, karyawan outsourcing hanya bisa direkrut untuk mengerjakan pekerjaan di luar pekerjaan inti perusahaan pengguna jasa. Beberapa contoh pekerjaan yang bisa dilakukan oleh karyawan outsourcing meliputi penjaga kebersihan, keamanan, penyedia makanan atau catering, petugas call center, pekerja di pabrik, kurir atau supir, hingga petugas manajemen fasilitas. Kemudian ada keuntungan outsource. Keunggulan outsource. Yang pertama itu menghemat anggaran untuk memberikan pelatihan. Seringkali karyawan outsourcing sudah memiliki keahlian sehingga menghemat biaya pelatihan. Yang kedua, mengurangi beban rekrutmen. Semua urusan seleksi karyawan outsourcing dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa, perusahaan outsourcing. Yang ketiga, fokus mengurus kegiatan inti bisnis.
Ketika menggunakan tenaga kerja outsource, perusahaan tidak perlu lagi khawatir mengenai pekerjaan teknis sehari-hari yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan inti bisnis. Kemudian ada kekurangan outsource. Kekurangannya yaitu yang pertama, informasi perusahaan rentan bocor. Info perusahaan yang bersifat rahasia bisa berpeluang bocor. Informasi bisa dijual ke pihak lain atau bahkan diketahui oleh kompetitor. Kemudian yang kedua, kontrak singkat. Kontrak kerja yang relatif singkat akan cukup merepotkan perusahaan, karena harus sering memperbarui kontrak atau mencari perusahaan outsource lain untuk menyediakan tenaga kerja outsource yang baru. Yang ketiga, ketergantungan pada tenaga kerja outsource. Perusahaan yang menggunakan tenaga kerja outsource berpotensi untuk mengalami ketergantungan. Sekian dari kelompok 2 yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Bos. Selesai, Bos.